Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi pada pembahasan penyajian data, masih di kelas 7 semester genap. Nah, pada materi penyajian data kali ini kita akan fokuskan dalam membahas penyajian data dalam bentuk diagram garis. Jadi tema kita pada pertemuan kali ini adalah menyajikan data dalam bentuk diagram garis. Sebelum kita melihat bagaimana diagram garis, kita perlu dulu tahu aturannya. Nah, diagram garis itu biasanya digunakan untuk menyajikan data yang berkesinambungan atau kontinu. Ya, maksud dari berkesinambungan ini adalah terus menerus ya, atau secara kontinu. Misalnya seperti jumlah penduduk tiap tahun dari Januari, Februari, Maret, April sampai dengan Desember misal. Jadi tidak boleh Januari tiba-tiba langsung Desember seperti itu. Jadi harus kontinu atau berkesinambungan. Atau misalnya hasil pertanian tiap tahun, mulai dari tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga. Tidak boleh tahun pertama tiba-tiba langsung tahun ketiga, tahun kelima, seperti itu tidak boleh. Atau bisa juga seperti jumlah siswa tiap tahun. Jumlah siswa tiap tahun, tahun pertama, tahun kedua, kurang lebih begitu yang dimaksud dengan berkesinambungan atau kontinu. Jadi ini diagram garis ini hanya diperuntukkan untuk data yang berkesinambungan. Dalam diagram garis sendiri, sumbu mendatar menunjukkan waktu pengamatan, sumbu mendatar yang bagian bawah yang mendatar, sedangkan sumbu tegak yang ke arah atas menunjukkan nilai data pengamatan untuk suatu waktu tertentu. Sumbu tegak maupun sumbu datar dibagi menjadi beberapa skala bagian yang sama, jadi bagiannya harus sama ya, jadi tidak boleh berbeda-beda skalanya. Pada bagian sumbu datar dituliskan atribut atau waktu, dan pada sumbu tegak dituliskan nilai data. Misal seperti ini, ada sebuah kurs rupiah terhadap dolar Amerika Serikat, di mana kolom pertama dia berupa bulan dan di kolom keduanya berupa kurs rupiahnya. Ini adalah gambarannya. Nah, dari kurs rupiah terhadap dolar ini akan kita buatkan contoh diagram garisnya. Pertama kita buat dulu diagram garis kosong seperti ini, di mana Januari di sini bulannya Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli sampai Desember. Tidak boleh loncat-loncat ya. Jadi harus Januari, Februari, Maret, jadi harus berkesinambungan. Ini contohnya. Nah, ini untuk bagian yang mendatar ini. Nah, untuk nilainya bagian yang tegak ini, di bagian nilai kurs rupiah terhadap dolar Amerika Serikat bernilai yang di Januari misalnya 1800 dan di Februari 1900. Akan kita coba lihat bagaimana diagram garisnya. Nah, di sini skalanya harus sama ya. Di sini skalanya dari 8800 menjadi 9000 itu ada jarak 200. Terus ditambah lagi 200 menjadi 9200, ditambah lagi 200 menjadi 9400, ditambah lagi 200 menjadi 9600, tambah lagi 200 menjadi 9800 dan seterusnya. Jadi jarak dari sini ke sini itu harus sama, sama-sama 200, 200, 200, 200. Jadi tidak boleh berbeda ya. Ini maksudnya skalanya harus menggunakan skala. Jadi harus sama ya. Nah, seperti itu. Jadi kita akan coba lihat bagaimana diagram garis ini satu persatu ya. Di bulan Januari, kurs rupiah bernilai 9.800. Kalau kita lihat Januari ada di sini, berarti Januari ada di sini, kisaran di sini. Kemudian nilai kurs rupiahnya adalah 9.800, berarti di sini. Nah, letaknya ada di sini. Kalau kita garis menjadi seperti ini, ya, 9.800. Kemudian kita lihat di bulan Februari ada 9.900, mengalami peningkatan sebanyak 100. Di bulan Februari di sini berarti 9.900 itu nggak ada, berarti di antara 10.000 dan juga 9.800 ada di bagian sebelah sini. Ya, bisa seperti ini. Di bagian bulan Maret itu mengalami peningkatan yaitu 10.000. Kita lihat di bulan Maret itu ada di 10.000, berarti ada di sini. Ya, di sini. Ini harusnya pas di sini ya. Kemudian di bulan April itu
mengalami peningkatan lagi Rp100 menjadi 10.100 di bulan April sini. 10.100 itu ada di sini ya. Kita coba klik. Nah, ada di sini. Kemudian di bulan Mei itu ada peningkatan 200, agak tinggi ini, 10.300. 10.300 ada di sini ya di bulan Mei, kita klik. Kemudian di bulan Juni, ada 10.200 mengalami penurunan 100. Di bulan Juni turun ya, di bagian sebelah sini berarti 10.200 di sini. Kita klik. Kemudian di bulan Juli mengalami penurunan lagi sebanyak Rp200, yaitu di bulan Juli sebanyak Rp200 menjadi 10.000 di sini ya. 10.000 ada di sini. Kita klik. Oh, ini kelebihan ini. Harusnya 10.000 ya. Ya. 10.000. Jadi di bulan Juli ini agak kurang ke bawah ini ya, kurang ke bawah. Harusnya pas di bagian sebelah sini. Nah, kemudian di bulan Agustus itu 10.500. 10.500 naik ke sini di bagian sebelah sini. 10.500 di kisaran di sini. Kita buat seperti ini. Nah, kemudian di bulan September naik lagi 10.900. 10.900 ada di sini. Di sini ya, 10.900 ya ada di sini. Nah, mengalami peningkatan. Kemudian di bulan Oktober naik lagi menjadi 11.000. Di bulan Oktober di sini 11.000. Kemudian di bulan November naik lagi 11.400. Di bulan November 11.400 di sini ya. Nah, kemudian di bulan Desember naik lagi menjadi 11.700. 11.700 ada di sini. Nah, kalau garis-garis ini sudah kita buat seperti ini, sudah kelihatan, tinggal kita buat diagram garisnya. Cara membuat diagram garisnya tinggal kita tulis di sini, garis di sini ya, garis dari sini ke sini, terus ke sini sampai akhirnya ke arah sini. Usahakan dengan warna yang berbeda. Kalau di sininya warna hitam, mungkin bisa gunakan warna biru atau warna merah atau warna kuning atau yang lainnya agar terlihat berbeda. Misal seperti ini. Jadi menggunakan warna merah, krusnya menjadi seperti ini, diagram garisnya seperti ini. Jadi ini yang dinamakan diagram garis itu ya. Garisnya yang ini. Yang garis-garis di bawah ini hanya sebagai pembantu agar kita tidak salah ya, seperti itu. Nah, inilah cara membuat diagram garis atau menyajikan data dalam bentuk diagram garis. Nah, untuk memahaminya lebih lanjut, kalian silahkan kerjakan latihan ini. Hampir sama dengan penjelasan yang sebelumnya, hanya berbeda angka-angkanya saja. Bapak rasa kalian pasti sangat memahami dan juga kalian adalah orang-orang pintar, orang-orang yang hebat, pasti semangat untuk belajar. Semangat terus untuk belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.